Shalom, selamat pagi untuk semua pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kita bersyukur bisa bertemu kembali di acara seminar kesehatan, di mana judul besar seminar kesehatan kita adalah Hidup Sehat. Dan biasanya hidup sehat ini kita kenal dengan istilah 10 hukum kesehatan. Dan kita sama-sama tahu bahwa hidup sehat itu adalah singkatan dari beberapa bagian penting atau beberapa pelajaran penting yang sudah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu oleh para dokter dari Rumah Sakit Advent Bandung. Sekedar mengulangi saja bahwa huruf H itu adalah hati yang gembira, di mana setiap orang yang merasakan kegembiraan di dalam hatinya, kesehatan akan menjadi bagiannya. Lalu bagian yang kedua adalah istirahat yang cukup. Tidur dengan rasa bersyukur, maka itu akan menjadi istirahat yang cukup. Lalu yang berikutnya huruf D itu adalah diet yang seimbang. Ya, makanan yang seimbang antara sayur-sayuran, buah-buahan dan juga makanan yang lainnya yang sudah kita pelajari. Lalu huruf U adalah udara yang bersih, di mana udara adalah hal penting, faktor penting dalam kehidupan manusia, terutama udara yang bersih. Lalu yang berikutnya huruf P itu adalah pengendalian diri, temperance. Ini adalah satu pelajaran yang menarik di mana kita harus bisa mengendalikan diri, termasuk mengendalikan selera makan. Dan yang berikutnya adalah sinar matahari yang cukup. Kita bersyukur tinggal di daerah tropis, kita kaya dengan sinar matahari. Tentu itu adalah berkat istimewa bagi kita, bagi saudara-saudara yang tinggal di daerah tropis. Lalu yang berikutnya adalah energik berolahraga. Mungkin ada orang berolahraga tapi tidak energik. Nah, dalam hal ini dibutuhkan kegiatan olahraga yang cukup energik. Lalu yang berikutnya adalah hubungan sosial yang baik. Ya, ada sebutan berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa tinggal di satu pulau. Artinya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang harus berinteraksi dengan orang lain. Tentu interaksinya itu adalah hal yang positif, hal yang baik. Lalu yang berikutnya adalah air jernih yang cukup. Ya, kita sama-sama tahu bahwa 8 gelas air jernih dibutuhkan oleh manusia minimal dalam satu harinya. Dan yang terakhir atau hukum yang ke-10 adalah Tuhan atau Tuhan yang terutama. Yang terutama dari semua yang kita pelajari itu adalah kita percaya kepada Tuhan. Baik, subjudul yang saya ambil untuk membicarakan Tuhan yang terutama itu adalah menyembuhkan. Ayat yang saya ambil atau ayat pertama yang saya ambil untuk membicarakan Tuhan yang terutama dan subtopiknya adalah menyembuhkan dari Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kalau kita melihat ayat ini secara seksama, kita bisa mendapati bahwa Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit secara fisik saja, tetapi Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit secara sosial, sakit secara secara mental. Jadi dengan kata lain, Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, yang menjadi pertanyaan penting adalah apa arti daripada menyembuhkan? Ini bukan pelajaran Alkitab, tetapi perlu kita mengetahui ini. Apa itu arti daripada menyembuhkan? Saya menggunakan metode ini untuk mencari tahu apa arti kata menyembuhkan. Ya, saya klik di bagian bawah yang kuning sana, lalu saya perbesar, saya cropping. Menyembuhkan dalam bahasa aslinya adalah terapeu, atau bahasa sederhananya adalah terapi. Terapi itu adalah untuk menyembuhkan. Dan di sana itu ada beberapa
arti daripada menyembuhkan. Mudah-mudahan slide saya bisa terlihat karena tidak terlalu besar saya tampilkan. Di sana ada sebutan menyembuhkan atau melayani. Terus terang pemirsa dimanapun Anda berada, saya kurang terlalu puas dengan arti ini atau penemuan ini. Lalu saya gunakan alat yang lain untuk mencari tahu apa itu arti menyembuhkan. Saya gunakan alat elektronik atau Alkitab elektronik saya yang lain. Saya dapati di sana satu kata, yaitu saya lingkari merah, attendance atau kehadiran. Ya, kehadiran seseorang di satu tempat. Jadi, Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti yang saya katakan di awal, bukan hanya penyakit fisik, tetapi penyakit sosial dan juga penyakit mental. Lalu, arti kata menyembuhkan adalah Yesus hadir di sana. Lalu kata yang lain, tujuan Yesus hadir di sana adalah untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Pertanyaan kedua yang terpenting adalah, mengapa kata menyembuhkan itu juga disebut hadir di samping kata melayani? Baik, kita masuk kepada ayat yang kedua. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 mencatat seperti ini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini adalah pernyataan Allah kepada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 2, Allah juga memberikan satu pernyataan kepada mereka, Adam dan Hawa, bahwa mereka mempunyai satu tanggung jawab, yaitu mengelola Taman Eden. Dengan kata lain, mereka sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka juga harus bekerja. Atau dengan kata lain, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah bekerja. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 19, ini adalah peristiwa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Allah kembali memberikan pernyataan kepada mereka bahwa mereka akan bekerja, mencari makanan, atau untuk membutuhi kebutuhan makanan mereka itu dari tanah. Perbedaannya adalah sebelum mereka jatuh ke dalam dosa dan sesudah jatuh ke dalam dosa, ada satu kata yang bagi saya cukup menarik, yaitu kata berpeluh. Berpeluh ini kita sama-sama tahu artinya adalah berkeringat. Nah, kenapa saya katakan menarik kata berkeringat ini? Keringat adalah salah satu cara yang digunakan oleh Allah di dalam sistem tubuh kita untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Dengan kata lain, bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, fungsi daripada keringat untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita itu tentu sudah berfungsi dengan baik. Seperti yang disebutkan dalam Kejadian pasal 1, sungguh amat baik. Artinya fungsinya sudah berjalan dengan baik. Tetapi dalam ayat ini, Tuhan atau Allah menyatakan bahwa mereka harus berpeluh untuk mencari makan mereka. Kenapa Allah mencatat kata berpeluh? Karena setelah mereka berdosa, terputus hubungan mereka dengan Allah. Dengan kata lain, pada waktu mereka bekerja untuk mencari makan, tidak ada jaminan bahwa yang mereka kerjakan itu akan menghasilkan hasil yang mereka harapkan. Artinya apa? Ada satu kekhawatiran. Akan ada kekhawatiran, akan ada keraguan. Khawatir dan keraguan apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan stres. Biasa orang yang stres itu mengeluarkan keringat. Bahkan keringat yang dikeluarkan berlebihan. Jadi dengan kata lain, kalau saya bisa terjemahkan ayat ini dengan keterangan saya tadi, tidak ada jaminan
bagi engkau pada waktu mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi apa? Menjadi tanah. Dengan kata lain, selama hidup manusia, kekhawatiran itu akan menjadi bagian manusia. Kenapa? Karena keadaan manusia sudah terputus hubungan dengan Allah. Karena Allah adalah sumber kehidupan. Baik. Di sini ada satu artikel, saya hanya screenshot judulnya saja. Dari mana saya ambil ada di sana. Judulnya demikian. Tetap tenangkan pikiran. Tetap tenangkan pikiran. Karena 90% penyakit berasal dari pikiran kamu. Dan 10% dari makanan. Dengan kata lain, penyakit yang diderita oleh manusia banyak didominasi oleh pikiran. Kembali kepada ayat yang pertama. Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Saya katakan penyakit fisik, sosial, dan mental. Kenapa mereka merasakan penyakit fisik, sosial, dan mental? Karena mereka hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Seperti dalam Kejadian 3:19 tadi. Sejalan ayat itu dengan artikel ini. Bahwa 90% penyakit yang diderita oleh manusia itu dipengaruhi oleh pikiran. Nah, salah satunya pikiran yang seperti apa? Nah, saya screenshot lagi artikel di sini dari kompas.com, dikatakan 10 bahaya bagi kesehatan di balik kesepian. Kenapa saya ambil kesepian? Karena pada saat terputus hubungan dengan Allah, dampak yang lain adalah terputus hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu merasakan kesepian, lonely. Sehingga tidak heran ada sebutan mengatakan kesepian di antara keramaian. Jadi ini bukan masalah dia menyendiri, bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah pikirannya, perasaannya yang mempengaruhi dia sehingga dia merasa apa? Kesepian. Jadi orang-orang yang dibawa kepada Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang mengalami kesepian sehingga penyakit datang menghampiri mereka. Lalu penemuan yang berikutnya atau tulisan yang berikutnya, akibat tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, terputus hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Perasaan stres menghadapi masalah kehidupan. Apa yang mau dibuat esok hari, ya, bagaimana dengan masa depan saya, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan anak-anak saya, macam banyak hal yang ditakutkan oleh manusia. Kenapa ya? Karena tadi itu. Terputus hubungan dengan Allah. Kenapa terputus kehubungan dengan Allah, Adam dan Hawa? Karena mereka, Adam dan Hawa, tidak mempercayai siapa? Percaya Tuhan. Dan berikutnya adalah emosi negatif akan merangsang keluarnya hormon tertentu. Ya, tentu ini sudah dibahas oleh bidang kesehatan di pembahasan-pembahasan lebih awal. Yaitu sebelum pembahasan ini. Saya hanya mengatakan bahwa akibat tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, emosi negatif akan merangsang keluarnya hormon, tentu hormon yang tidak baik untuk tubuh kita. Lalu yang berikutnya adalah mengstimulasi susunan saraf sedemikian rupa sehingga berbagai organ-organ dalam tubuh mendapat tekanan berat. Ya, mungkin kalau dari segi medis, pusing, perut kurang enak, sesak nafas, dan lain sebagainya, itu nanti medis yang akan membahas lebih jauh atau sudah dibahas di awal. Lalu yang berikutnya adalah organ yang mendapat tekanan secara berlama apabila orang itu mengalami stres. Ya. Karena tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang pertama adalah menjadi lemah. Lemah, lesu, lunglai, tidak ada gairah. Itu hal yang terjadi kepada orang-orang yang mengalami stres, kesepian. Dan organ-organ inilah
yang tertekan berlamaan. Lalu yang berikutnya lebih cenderung untuk menderita penyakit, serangan dari luar maupun dari dalam. Ya bisa jadi saya katakan tadi emah, sesak nafas dan apa sebagainya. Lalu yang berikutnya yang menentukan organ mana diserang tergantung kepada faktor-faktor. Keturunan, konstitusinya, lingkungan, gaya hidupnya. Keturunan mungkin ada bawaan penyakit dari orang tuanya. Oleh karena anaknya stres, itu menjadi carrier atau bawaan bagi anaknya. Konstitusinya, lingkungan atau dipengaruhi oleh lingkungan di mana tinggal. Gaya hidup, apakah orang tuanya mengendalikan selera makannya dengan baik atau tidak. Itu sangat mempengaruhi kepada siapa? Kepada organ-organ di mana itu akan menyerang dan menjadi tekanan yang cukup berat. Baik, lalu yang berikutnya. Penyelidikan, keagamaan, dan kesehatan. Sebelum tahun 2000 ada sekitar 700 penyelidikan. Gantinya orang beragama jadi neurotik. Hampir 500 menunjukkan asosiasi positif yang bermakna dengan satu, kesehatan mental yang lebih baik. Ini kalau orang yang mempunyai keyakinan atau setia dalam agamanya, atau dengan kata lain percaya kepada Tuhan, atau dengan kata lain mengetamakan Tuhannya, ada faktor atau mempengaruhi kesehatannya. Kesehatan mental yang lebih baik. Lalu yang berikutnya perasaan yang lebih enak. Berkurangnya kecemasan. Rasa cemas karena di awal saya katakan bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan. Menyembuhkan itu adalah hadir, melayani. Lalu dalam Kejadian 3 tadi mengatakan bahwa berpeluh artinya mengekspresikan kekhawatiran. Dengan percaya kepada Tuhan, maka kecemasan itu akan hilang. Lalu apabila kecemasan hilang, depresi pun akan hilang. Lalu yang berikutnya, berkurangnya memakai obat-obatan candu, substance abuse, kecanduan lah ya, atau ketergantungan kepada obat tertentu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka ini kita tidak akan terkena. Lebih rendah angka yang bunuh diri. Kita bisa baca banyak artikel, saudara boleh cari di internet, betapa banyaknya orang yang bunuh diri oleh karena mereka merasa kesepian. Tetapi pada saat orang-orang itu mempercayai bahwa ada Tuhan, atau Tuhan menyertai mereka, berkurang angka bunuh diri. Lalu merasa hidup yang lebih bermakna dan berarti. Lalu yang berikutnya adalah memiliki kepuasan hidup, perkawinan, dan stabilitas, dan juga apa sebagainya. Banyak orang hidup yang merasa tidak puas, tidak mendapatkan apa sih arti hidupku ini, seperti tidak ada maknanya. Tapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka kita akan merasakan kualitas hidup kita dan juga kualitas hidup rumah tangga kita. Lalu yang berikutnya, keuntungan bermakna dalam kualitas hidup diperoleh bila mana seorang mempunyai kepercayaan yang teguh yang dinyatakan dengan satu, kehadiran secara rutin dalam acara kebaktian maupun ketaatan pribadi yang teratur. Ini yang mempengaruhi kesehatan seseorang, hadir di dalam tempat ibadah secara rutin. Bukan sesekali, tapi secara apa? Secara rutin. Adanya sistem keagamaan yang kuat dan penuh kepastian teguh. Ya, saya sering memberikan masukan kepada para pemandu acara di setiap acara kebaktian. Maaf kalau saya katakan ini, sering kita katakan semoga, mudah-mudahan. Tentunya kata semoga dan mudah-mudahan itu bermakna bukan sebuah kepastian. Yang saya pikirkan adalah seharusnya kita katakan kita bersyukur berkat Tuhan menjadi bagian kita.
Kiranya firman yang disampaikan ini menjadi berkat bagi kita, kekuatan bagi kita. Jadi ada sense positif dan kepastian yang teguh. Lalu yang berikutnya, percaya akan Allah merupakan satu hal yang positif dan menyebabkan keadaan pikiran sedemikian rupa sehingga mempromosikan kesehatan yang baik bagi tubuh. Kembali di sini adalah satu hal yang positif. Ya. Percaya kepada Allah itu adalah satu hal yang positif. Karena di dalam Tuhan itu selalu positif. Selalu berpikir atau berkata-kata motivasi yang membawa kepada hal yang lebih baik. Lalu berikutnya, tidak ada yang lebih menjamin kehidupan daripada adanya perasaan damai dan kepuasan yang dialami akibat meletakkan hidupnya di tangan Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang. Kekhawatiran itu akan hilang. Berpeluh itu akan hilang pada saat kita meletakkan tangan kita atau meletakkan kehidupan kita di tangan Tuhan kita. Karena kita sama-sama tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan dan juga Tuhan itu adalah penyayang kita. Baik, ayat yang terakhir menuju kesimpulan daripada pertemuan kita ini, Roma 5 ayat 10 maksud saya, sebab jikalau kita ketika masih seteru, jadi seandainya kita masih berseteru, diberdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat ini sangat positif sekali. Yang masih berseteru saja akan diperdamaikan. Dengan siapa? Dengan Allah. Dengan kata lain, yang tadinya kita merasa sendiri, yang tadinya kita merasa kesepian, Allah sudah mengadakan perdamaian dengan kita. Oleh apa? Oleh kematian anaknya. Kita sama-sama percaya bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah sudah mati. Dengan kata lain bahwa perdamaian itu sudah menjadi bagian kita. Lalu Rasul Paulus katakan, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, lebih-lebih kita yang sudah beragama ini, seharusnya kita lebih yakin bahwa kita sudah diperdamaikan. Lalu apa yang membuat kita berpikir secara positif? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kata kunci daripada kalimat berikutnya adalah pasti. Memang Tuhan menjanjikan keselamatan kepada kita. Tetapi kalau janji keselamatan itu tidak pasti, tentu akan ada kekhawatiran seperti dalam Kejadian pasal 3 tadi. Oke, kamu menanam, kamu cari makan dari tanaman, dari tanah, tetapi tidak ada kepastian. Kenapa? Karena putus hubungan dengan siapa? Dengan sumber kehidupan, yaitu Allah kita. Kesimpulan, percaya kepada Allah diwujudkan dengan ibadah akan membawa hal positif dalam kehidupan kita. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, Yesus menyembuhkan segala penyakit. Penyakit fisik, mental, dan juga sosial. Kenapa terjadi penyakit fisik, mental, dan sosial? Oleh karena terputus hubungan dengan Allah. Pada saat terputus hubungan dengan Allah, maka kita merasakan kesepian, lonely. Ada kegundahan pada saat kita merasa sendiri. Pada saat itu juga kita akan mengalami stres, depresi, gangguan organ yang ada di tubuh kita. Tetapi pada saat kita mempercayai bahwa Allah telah mendamaikan kita melalui kematian Yesus Kristus, maka stres, depresi, ketidakpastian itu akan berlalu dari kehidupan kita sehingga organ-organ tubuh kita tidak akan tertekan. Maka organ-organ tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Hidup sehat. Hukum yang ke-10 atau hukum yang terakhir, terutama adalah Tuhan kita. Tuhan berkati kita. Amin.